mereka. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Sampai mereka keluar dari jalanmu, ikut jalan saya, kata iblis. Nah, sejak saat itu, upaya iblis itu tidak lain menggelincirkan anak cucu Nabi Adam agar keluar dari jalan Allah. Dikalungkan di leher kita sifat-sifat penyakit hati. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang digoda oleh iblis. Quran nggak nyebut dari atas sama dari bawah. Kenapa? Itu daerah yang aman godaan. Atas itu simbol orang yang suka munajat. Bawah itu simbol orang yang suka sujud. Itu aja tuh yang bebas. Orang yang suka munajat kepada Allah, orang yang rajin sujud kepada Allah, itu daerah bebas iblis. Dikalungkan di leher kita sifat-sifat penyakit hati. Dan kepada tiap orang, iblis datang dengan bendera yang beda. Ini ahli strategi banget iblis tuh. Nah, iblis datang sama orang kaya yang dikalungin penyakit bakhil. Iblis datang kepada penguasa yang dikalungin penyakit zalim. Iblis datang kepada pengusaha yang dikalungin penyakit khianat. Iblis datang kepada orang-orang sederhana yang dikalungin penyakit hasud. Iblis datang kepada ulama yang dikalungin penyakit ujub dan ria. Semua didatengin. Semua didatengin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, iblis ahli strategi. Kepada setiap orang dia datang bawa bendera yang beda, bawa penyakit yang beda. Iblis datang kepada orang kaya yang dia kalungin penyakit bakhil. Penyakit bakhil bin pelit alias koret bin medit bin buntut gasiran. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau buat kepentingan orang lain, buat kepentingan umat, hawanya udah gede aja. Tapi kalau buat kepentingan dirinya sendiri, hawanya ringan aja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada orang kaya, iblis ngalungin sifat bakhil, kikir, pelit. Kepada para penguasa, iblis ngalungin sifat zalim, sewenang-wenang, tidak adil. Kepada pengusaha, iblis bawa bendera khianat. Kepada ulama, jangan dikira ulama nggak dikalungin juga sama iblis, dikalungin. Penyakitnya ujub. Ujub tuh heran sama dirinya sendiri. Emang kagak ada yang kayak gua ini. Nah tuh penyakit tuh. Merasa yang lain kecil semua, kagak ada yang kayak gua udah ini. Itu iblis sudah mulai masuk di situ. Termasuk menikmati pujian, menikmati sanjungan, itu perangkap iblis. Maka dulu kiai saya pesan, jangan minta dihormati. Tapi kerjakanlah pekerjaan yang kalau kamu kerjakan, orang akan menghormati kamu. Kamu jangan minta dihormati. Tapi laksanakan pekerjaan yang kalau kamu kerjain, orang bakal nghormatin kamu. Kamunya jangan minta dihormatin. Itu makanya pujian, sanjungan itu sering meninabobokan. Kita kalau dipuji itu jarang mikir bang. Yang ada hidung mulu memekar. Gede banget hidung dah. Tapi kalau dikritik, dipuji, kita baru merenung. Baru dulu nih, zaman jahiliyah. Dulu, saya itu kan pernah memimpin partai. Dulu, zaman jahiliyah. Ada pelajaran yang saya petik. Apa? Saya 25 tahun di panggung dakwah. Nggak pernah dikritik orang, nggak pernah diinstruksi orang. Begitu memimpin partai, saban rapat diinstruksi. Ini lalu jadi penting buat saya. Oh iya ya, gua nggak selalu benar. Oh iya ya, kita perlu menghargai pendapat orang dong.
Oh iya, jangan cuma mau didengerin, sekali-sekali dengerin dong. Oh iya ya, kita nggak selalu benar. Dari situ timbul sifat introspeksi. Bapak Ibu hadirin, karena itu Sayyidina Umar, kalau kumpul dengan para sahabatnya, sering nanya, kamu lihat saya pelit nggak? Kamu lihat saya sombong nggak? Kamu lihat pakaian saya khalifah apa kaisar? Kalau dikasih tahu, girang Sayyidina Umar. Nggak jarang yang ngasih tahu dikasih hadiah. Tuh bedanya Umar sama kita tuh. Kita mah dikasih tahu kekurangan kita ngambek. Marah banget, gua lu bilangin. Itu marah. Sayyidina Umar enggak, yang ngasih tahu dikasih hadiah. Kenapa? Beliau kasih contoh. Ibarat orang kasih tahu di baju kita ada ular berbisa, kita kan girang. Itu nyelamatin kita namanya. Itu sombong ular berbisa, bakhil ular berbisa, hasud ular berbisa. Bukan saja merugikan kita, tapi nguras amal kita sendiri. Kalau orang hasud, orang kaya kita iri, nular nggak jadi kaya? Agak bakalan. Ya, orang kaya kita katain, apa nular kita jadi kaya? Enggak, tapi kalau orang miskin kita katain, bisa nular tuh. Ini bedanya. Orang kaya kita katain, nggak bakal nular jadi kaya. Tapi orang miskin kita katain, tuh ada harapan tuh, bisa nular jadi miskin. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, sombong sama pendiam itu memang beda, tapi hampir sama. Beda tapi hampir sama, karena orang yang pendiam terkesannya sombong, kan begitu tadi. Padahal enggak. Sombong dalam bahasa Arab tuh takabur, takabbaro ya takabbaru. Orang yang cenderung membesar-besarkan diri. Enggak gede sebenarnya, cuma dia gede-gedein. Ibarat balon ditiup tuh, gede-gede kelihatannya. Padahal enggak gitu. Takabur, gede-gedein diri. Baik dengan ucapan, tindakan, maupun perbuatan. Suka kalau Betawi kata suka ngagul, tahu ngagul? Ngagul, ngomong yang kagak, sebenarnya kagak begitu, diomongin aja gede banget. Itu bohong. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi penyakit hati? Sama, kalau itu dianggap munkarot, mengubah kemunkaran itu pertama dengan tangan, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dalam hati. Ini sebenarnya dalam skala yang makro, ini pembagian tugas. Yang mengubah kemunkaran dengan tangan, tangan itu simbol kekuatan, kekuasaan. Jalur kekuatan struktural yang punya ini adalah pemerintah. Dengan lidah, ini orang Senayan tuh, DPR. Dia kan tugasnya ngomong tuh pada itu. Emang digaji supaya ngomong. Emang digaji supaya ngomong. Kalau dia kagak bener, ngomong. Emang digaji buat ngomong. Itu yang membatas kemunkaran dengan lidah tuh. Senayan, wakil-wakil rakyat. Kan tugas wakil rakyat itu kan mengantar rakyatnya menuju gerbang kesejahteraan. Itu janji Indonesia Merdeka. Cuma seringan yang nganterin nyampe duluan. Yang dianterin kejadian di belakang, kedodoran. Lepas landas, banyak-banyak ketinggalan di landas, ada yang lepas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang bertugas mengubah kemunkaran dengan lidah adalah wakil-wakil rakyat, para ulama, kiai, mubalik, ngomong. Lalu yang ketiga, dalam hati. Nih kita nih, rakyat kebanyakan. Ngomong kagak berani, kekuasaan kagak punya, pegel doang di hati. Jangan join sama yang munkar. Jangan kerja sama dengan yang munkar. Itu sudah yang paling lemah dalam hati. Perkara apakah penyakit batin bisa menular? Bisa. Nah, bisa. Oleh karena itu, gini dah. Kalau man asyarul asrafa asya musyarrafan wa mu'asyirul andadi ghairu musyarrafin.
Awalam taral jildal haqir mukhabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Dulu orang tua kita ngajarin begini, Bu. Bu. Kalau kita dekat tukang minyak wangi, sekalipun nggak dapat minyaknya, baunya kan dapat. Ya. Kalau kita dekat sama tukang elas, sekalipun nggak kena apinya, asapnya kan mampir. Ya. Itu pergaulan. Kulit kambing, tahu kulit kambing? Kalau dia berteman sama Quran, jadi kantong Quran kulit kambing, dipakai minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, diambil dicium dulu. Kulit kambing yang rendah, berteman sama Quran, numpang mujur, ikut diciumin orang, ikut dihormatin orang. Iya. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi bedug. Zohor dipukul, asar dikembang. Itu salah milih teman doang tuh. Ya Bu ya. Yang temannya Quran disanjung-sanjung, yang temannya kayu atau seng lantaran jadi bedug. Gelap-gelap subuh orang pukulin udah. Gelap-gelap udah orang pukulin. Jadi oleh karena itu pergaulan itu sangat penting pengaruhnya dalam lingkup kehidupan. Baik, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Langsung tadi mana? Oke, silakan. Ya. Mungkin maksudnya ini orang-orang di lain agama Islam ya, karena tidak cuma satu golongan saja, ya kan? Apakah orang-orang ini juga terkena penyakit hati gitu? Silakan Gay, bisa langsung dijawab Gay. Pertanyaannya anak kecil cabai rawit pertanyaannya. Iya. Kalau dalam konteks Israel ya, itu memang penyakit hatinya Israel tuh, Yahudi itu kan punya sifat superioritas kompleks, overconfident, kukuh, keras kepala, sombong, merasa dia ras yang paling dominan dan paling hebat. Nah itu perkara kenapa cuma umat Islam yang disebut teroris. Iya. Itu tanya sama Amerika. Kenapa Israel nggak disebut teroris padahal dia jelas-jelas japlok wilayah Palestina? Iya. Kenapa Israel nggak disebut teroris padahal dia jelas-jelas menghabisi nyawa orang-orang sipil? Itu urusan Obama. Saudara-saudara, jadi stempel. Saya dari awal tetap berkeyakinan agama manapun tidak bisa dikaitkan dengan terorisme. Dan terorisme manapun tidak bisa dikaitkan dengan agama tertentu. Ya. Jadi dengan kata lain, teroris tidak beragama. Teroris tidak beragama. Nah, kita berantas semangat teroris, kita jihad lawan teroris, kita perangi teroris, tapi semangat jihad jangan luntur karena itu. Sekali lagi, teroris kita nggak setuju, teroris kita musuhin, tapi semangat jihad jangan luntur karenanya.